Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian fikih kita yang masih membahas tentang fikih salat, dan fikih salatnya saat ini sedang membahas tentang salat jenazah. Tapi sebelum nyampe kepada salat jenazah tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili, membahas juga tentang hal-hal yang terkait dengan jenazah. Nah, yang terkait dengan jenazah ini kita dulu sudah pernah berbicara tentang apa itu jenazah, kemudian sakaratul maut, apa tindakan yang kita lakukan, dan berbagai macam hal yang kita lakukan juga pada saat sudah benar-benar dipastikan ada di antara saudara kita sudah dipastikan meninggal dunia. Mengkapan ini hukumnya sebagaimana memandikan dan juga kewajiban yang lain. Hukumnya adalah fardu, tetapi fardunya atau wajibnya adalah wajib kifayah, yang jika sudah ada di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka bagi saudara-saudaranya yang lain, tetangganya dan seterusnya, menjadi gugur kewajiban untuk melakukan takfin atau mengkafani jenazah. Tapi jika tidak ada satu orang pun yang bisa atau yang mau melaksanakan kewajiban mengkafani tersebut karena alasan-alasan tertentu barangkali, apalagi hari ini sering gitu ya, dengan mudah orang mengatakan ya ini agak-agak cenderung bersifat politis barangkali. Orang yang munafik itu tidak boleh disolati. Kalau tidak boleh disolati, maka tidak boleh juga dikafani dan seterusnya sampai dikuburkan. Padahal yang disebut sebagai munafik itu apa sebenarnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama sepakat tentang definisi munafik itu sendiri, dan saya kira kita juga paham tentang definisi itu, walaupun ada kata munafik yang mananya berbeda dengan yang kita pahami. Munafik itu kan sebenarnya orang kafir. Munafik itu sama dengan kafir, bahkan lebih kafir daripada orang kafir itu sendiri. Bagaimana bisa munafik kalau lebih kafir? Karena kalau orang kafir secara terang-terangan mengakui di depan banyak orang, tegas mengatakan saya kafir. Tapi kalau munafik, dia orang kafir, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja casingnya muslim, casingnya Islam. Pakai peci, pakai sorban, pakai apa, hatinya nggak beriman kepada Allah, kafir hatinya. Dan itu di zaman Rasul banyak. Rasul sampai memberitahu siapa saja nih munafik. Kenapa harus diberitahu? Karena para sahabat nggak ada yang tahu. Yang namanya sifat munafik itu adanya ada di dalam hati setiap orang munafik tersebut. Makanya yang tahu cuma Rasul. Rasul taunya dari mana? Dari wahyu. Allah memberikan tahu, nih siapa yang munafik nih. Ya. Maka kemudian ada satu sahabat yang namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu, dikasih tahu rahasia ini kepada Hudzaifah. Yang munafik itu. Nah, kata Rasul, saya dilarang mensolati orang munafik, maka saya tidak akan sholat kepada mereka. Tapi Rasul kan keburu wafat duluan, sedangkan Hudzaifah masih ada, masih hidup. Orang-orang munafik yang rencananya Rasul nggak mau sholat kepada mereka kalau mereka mati, masih banyak juga yang hidup. Maka tinggal Hudzaifah yang tahu, dan Hudzaifah tidak pernah kemudian merilis gitu ya, melakukan jumpa pers misalnya, saya tahu yang diajarkan Rasul siapa saja yang munafik, nih orang-orang munafik yang nggak boleh disolati. Hudzaifah nggak melakukan itu, tetap menjaga rahasia siapa yang disebut sebagai munafik. Karena kalau ini sampai kemudian disebar luaskan, itu akan banyak fitnah yang muncul, yang justru akan membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena munafik itu tampilannya Islam. Kalau diperlakukan sebagaimana orang kafir, nanti umat Islam akan bingung. Masa kalau ada orang Islam diperlakukan seperti orang kafir seperti itu? Maka kemudian Hudzaifah tetap merahasiakan sebagaimana Rasul rahasiakan. Cuma Umar walaupun tidak dikasih tahu siapa saja yang munafik, untuk mencari tahunya cuma lihat Hudzaifah. Kalau ada orang meninggal, dia langsung cari Hudzaifah. Kira-kira Hudzaifah datang nggak tuh ke jenazah tersebut yang meninggal? Kalau Hudzaifah nggak datang, Umar juga nggak datang. Khawatir kalau jenazah tersebut adalah jenazahnya orang munafik. Tapi selain Umar, selain Hudzaifah, tetap mensolatinya.
Karena mereka tidak tahu bahwa dia adalah orang munafik, tetap mensolatinya. Munafik tidak akan pernah bisa diputuskan atau secara tegas dia munafik. Namanya aja casingnya muslim gitu ya, hatinya. Sedangkan apa yang ada dalam hati tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Maka Hudzaifah tahu tapi tidak disebarkan. Umar karena tidak dikasih tahu sama Hudzaifah, caranya cuma seperti itu. Liatin Hudzaifah, kalau ada orang meninggal, Hudzaifah datang, ikut datang. Hudzaifah nggak datang, padahal nggak datangnya juga belum tentu karena dia orang munafik. Bisa jadi Hudzaifah nggak datang kebetulan karena lagi safar gitu ya, tetangganya ada yang meninggal, nggak ikut mensolati, nggak ikut menguburkan. Tapi dalam pandangan Umar sebagai hati-hati, ya barangkali juga ini orang munafik, makanya kemudian Hudzaifah pergi gitu. Cuma tidak dikasih tahu sama Hudzaifah. Nah, begitu juga ketika mengkafani, sama hukumnya seperti mensolati, fardu kifayah. Asal dia muslim, ya, walaupun muslimnya cuma casing misalnya, tapi karena kita tidak tahu hatinya, tetap ada kewajiban untuk mensolati dan mengkafani jenazah, yaitu wajib yang sifatnya fardu kifayah. Makanya ada beberapa broadcast yang tersebar terkait larangan mensolati orang yang memilih pimpinan yang non muslim sehingga dihukumi munafik. Ini sebenarnya hukum yang terlalu berlebihan. Kalau itu dosa, iya, karena jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat yang namanya pemimpin itu harus dari kalangan Islam gitu ya. Jumhur, walaupun ada sebagian kecil ulama seperti Ibnu Asyur misalnya tidak sepakat, karena kalau zaman sekarang pimpinan atau imamah atau imam itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu iya harus muslim. Kalau sekarang pimpinan tidak mutlak kepemimpinannya, dia terbagi-bagi. Seorang presiden, gubernur misalnya, kalau di zaman demokrasi dunia hari ini itu tidak mutlak keputusannya, tidak A kemudian semuanya sepakat. Pasti akan ada teguran kalau tidak disepakati oleh lembaga legislatif misalnya dan seterusnya. Tidak mutlak kepemimpinannya pada satu orang. Makanya kata Ibnu Asyur, ya tidak harus muslim kalau seperti itu, karena tidak mutlak. Cuma jumhur tetap mengatakan wajib muslim. Kalau mengatakan wajib muslim berarti tidak memilih yang muslim hukumnya dosa. Cuma tidak kita sebut sebagai munafik gitu. Kalau berdosa iya, kalau memang meyakini tentang kewajiban tersebut. Tapi jangan sampai kita sebut sebagai munafik. Karena munafik itu sesuatu yang ada di dalam yang berbeda dengan apa yang ada di luar. Orang kafir tapi casingnya muslim, itulah munafik. Sedangkan yang suka berbohong, kata Rasul, itu tanda munafik. Mengingkari janji itu tanda munafik. Kemudian kalau diberikan amanat tidak memenuhinya, itu juga tanda munafik. Tidak lantas satu pelaku perbuatan suka berbohong ini kita katakan dia munafik, masih muslim gitu ya. Hanya saja salah satu perbuatan munafiknya dia lakukan. Tapi kalau semua perbuatan munafik itu dia lakukan, kata Rasul, baru dia munafikan khalisan. Cuma susah untuk menentukan ini munafik atau tidak. Makanya yang tahu cuma Rasul dan Hudzaifah itu tadi. Dan Rasul juga kepada orang yang tidak munafik pernah tidak mensolatkan, yaitu ketika ada orang muslim bukan munafik, iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma kebetulan dia hutangnya belum dilunasi. Nah, Rasul akhirnya bilang ke para sahabat, saya nggak mau sholat lah. Ini katanya masih punya hutang. Kasihan sekali ini nggak disolati Rasul kan. Untungnya ada sahabat yang kemudian mengejar Rasul. Rasul, sholati aja. Masalah hutangnya saya yang nanggung. Kasihan. Para sahabat banyak yang disolati Rasul, ini pas meninggal nggak disolati Rasul gitu. Untungnya ada sahabat yang lain yang menanggung hutangnya. Tapi para sahabat yang lain tidak diperintahkan atau dianjurkan Rasul, kalian juga nggak perlu untuk mensolati dia karena dia masih punya hutang. Masih tetap disolati. Kenapa? Masih muslim. Wajib dikafani, wajib disolati, dikuburkan dan seterusnya. Ya. Jadi hukumnya fardu kifayah ini mengkafani sebagaimana yang lain, gitu ya. Mensolati dan menguburkan termasuk memandikan. Maka ketika dia seorang muslim, saudaranya yang muslim wajib untuk mengkafaninya, termasuk walaupun muslimnya muslim casingnya saja, karena kita tidak tahu di dalam hatinya. Ini fardu kifayah. Dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil muhrim kaffinuhu fi thawbayhi. Kafankanlah jenazah tersebut fi thawbayhi, dalam dua pakaian yang sedang dia pakai, yaitu
orang muhrim, orang berhaji ada yang meninggal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai pakaian ihram. Pakaian ihram kan ada 2 helai, ya. Nah 2 helai ini kata Rasul, ya udah kafani dengan pakaian ihram tersebut yang 2 helai itu. Gitu. Maka karena perintahnya kafinu menggunakan redaksi amr atau redaksi perintah, hukumnya adalah wajib, tetapi wajibnya wajib kifayah. Tidak wajib kepada seluruh orang, bukan fardu ain, tapi kalau sudah ada salah satu di antara kita yang melaksanakannya, maka sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Ini hukum. Dan yang kedua, dari mana pembiayaan kafan ini diambil, atau siapa yang wajib untuk mengeluarkan hartanya untuk membeli kain kafan? Maka para ulama sepakat sebelum yang lainnya, yaitu bahwa yang wajib untuk mengeluarkan harta untuk kain kafan ya yang meninggal itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Tentu dia punya warisan. Sebelum ini dibagi-bagi menjadi harta waris, sebelum untuk melunasi hutang kalau memang dia punya utang, sebelum melaksanakan wasiat barangkali pas hidupnya pernah berwasiat, maka sebelum itu semua ambil dulu hartanya untuk keperluan penguburan, pengkafanan, pemandian kalau memang butuh biaya dan seterusnya. Proses pengurusan jenazah dari harta si mayit diambil dulu. Kecuali kalau misalnya ada di antara keluarganya yang secara tegas mau berinfak, mau berderma, udahlah saya yang ngurusi, nggak usah ngambil dari hartanya. Ini cuma kafan doang, paling berapa gitu ya, nggak ada masalah. Saya dari harta ini misalnya, boleh-boleh saja. Cuma kalau misalnya ada yang tidak mau untuk melakukan atau membelikannya, ia diambil dari harta mayit terlebih dahulu sebelum untuk bayar utang, sebelum bayar wasiat, sebelum pembagian waris. Jadi waris itu baru dibagi-bagi setelah pembiayaan pengurusan jenazah tuntas. Ini yang pertama. Tapi kalau misalnya tidak punya sama sekali, ada kewajiban bagi orang yang memang pada saat hidupnya berkewajiban memberikan nafkah kepada si mayit atau si jenazah tersebut. Misalnya ada seorang anak meninggal, ya, karena seorang anak biasanya juga belum punya harta banyak, bahkan belum punya harta sama sekali, masih ikut orang tuanya. Ya orang tuanya yang wajib untuk memberikan nafkah dalam bentuk memberikan kain kafan. Atau sebaliknya, ada orang tua yang sudah renta, yang memang sudah tidak bekerja, kan tidak mungkin kecuali kalau memang hartanya yang tersisa banyak. Maka kewajiban nafkahnya kepada siapa? Kepada anak-anaknya, terutama kepada anak yang paling mampu di antara semua anak-anaknya. Nah, kalau misalnya orang tuanya meninggal dan tidak ada warisan yang ditinggal, maka yang berkewajiban membelikan kain kafan dan pengurusan jenazahnya adalah yang bertanggung jawab atas nafkah kedua orang tuanya itu yang meninggal. Ini kalau misalnya tidak punya harta, ditanggung oleh yang berkewajiban memberikan nafkah. Tapi beberapa ulama seperti Hanafi dan Syafi'i, kalau yang meninggal adalah seorang perempuan, di mana perempuan ini masih punya suami yang ditinggalkan tersebut, atau nanti berarti dudanya ini, yang kewajiban ya si suami tersebut, kata Hanafi dan Syafi'i. Kenapa? Karena suamilah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan itu barangkali menjadi nafkah terakhir sebelum kemudian si istri ini dikuburkan. Ini menurut Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan dalam pandangan mazhab yang lain, yaitu Maliki dan Hambali, tidak. Dalam pandangan mereka, suami istri ini hubungannya seolah-olah seperti sudah terputus ketika istrinya sudah meninggal. Terputus juga kewajiban untuk memberikan nafkahnya, termasuk nafkah untuk membelikan kain kafan. Maka ketika istrinya meninggal, ya diambil dari harta si istri kalau memang ada. Kalau nggak ada, tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan kain kafan, gitu ya. Ini menurut Hambali dan juga Maliki, karena sudah terputus. Dulu seorang suami wajib untuk memberikan nafkah itu karena ada timbal balik yang diberikan oleh si istri. Apa timbal baliknya? Ya, raganya itu secara keseluruhan, secara sepenuhnya dimiliki oleh suami, hak suami, dinikmati dan seterusnya. Maka bagi suami wajib memberikan nafkah. Buktinya
kalau si istri melakukan nusyuz pada saat hidupnya itu, kita sebagai suami berhak untuk memutus nafkahnya. Apa itu nusyuz? Ya, ketidakpatuhan atau ketidaktaatan kepada seorang suami. Ya, tidak patuh, tidak taat, ya terutama ada keinginan suami yang harus dipenuhi tapi dia tidak patuh dan tidak taat. Ketika nusyuz seperti itu, boleh bagi seorang suami untuk tidak memberikan nafkah. Tidak ada kewajiban lagi, kecuali sudah taubat dari nusyuznya, baru ada kewajiban lagi. Nah, ketika sudah meninggal, tentu saja tidak ada timbal balik itu bagi seorang suami. Masa harus diwajibkan? Ini dalam pandangan Hambali dan Maliki. Tapi dalam pandangan Syafi'i tidak. Ya, cuma sekedar memberikan kain kafan kok. Setelah itu sudah tidak ada lagi nafkah, masa tidak diberikan? Ini kalau misalnya belum dipersiapkan, gitu ya. Dan kalau misalnya sama sekali tidak ada yang membelikan atau membiayai pengurusan kafan tersebut, diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal itu dulu di zaman Rasul, ya tempat zakat dikumpulkan, wakaf dikumpulkan, atau pokoknya seluruh pemasukan kaum muslimin yang sifatnya pemberian masuknya ke dalam Baitul Mal. Nah, kalau ada keperluan apapun yang terkait kepentingan sosial kaum muslimin, termasuk adalah pembelian kain kafan bagi orang yang tidak mampu, ambil dari Baitul Mal, belikan. Ini kalau tidak mampu. Nah, ini dari pembiayaan dan hukum. Selanjutnya terkait proses. Kita percepat saja terkait proses ini. Proses di dalam mengkafani yang pertama wajibnya adalah menutupi seluruh badan. Ya, menutupi seluruh badan. Ini memang ada khilaf di antara para ulama, wajibnya sebenarnya menutup seluruh badan atau menutup aurat saja. Sebab kalau menutupi seluruh badan, pernah di zaman Rasul, yaitu jenazahnya Mus'ab bin Umair pada saat perang, ya, tiba-tiba kainnya tidak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Kalau ditaruh di atasnya yang ditutupi kepalanya, kakinya tidak tertutupi. Kalau diturunkan, kepalanya yang tidak tertutupi, dan itu tetap dikuburkan. Cuma kemudian ditutup kepalanya, kakinya ditutupi dengan rumput, gitu. Nah, para ulama kemudian menjadi khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan yang penting aurat tertutupi kalau memang tidak ada kain lagi. Wajibnya adalah menutup aurat. Tapi kalau kainnya memang ada, ya seluruh badan sebaiknya ditutupi. Kalau jumhur seluruh badan, gitu ya. Kemudian lebih dari satu helai di dalam mengkafani jenazah itu. Lebih dari satu ini hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Jadi inti daripada mengkafani itu yang menutup jenazah dengan kafan. Terserah teknisnya seperti apa, karena teknis juga berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu orang yang ngurusi dengan orang yang lain. Kadang-kadang ada yang 3 helai dengan cara ditumpuk satu persatu sejajar semuanya, tebal gitu ya. Ada yang seperti itu. Ini berarti harus luas sekali, lebar. Tapi kalau tidak terlalu lebar kainnya, biasanya numpuknya nggak sejajar langsung begitu saja, tapi ada satu kain yang pertama dari 3 helai ditaruh di yang paling bawah, kemudian 2 kain berikutnya itu ditaruh di atasnya tapi sedikit ditarik biar lebih lebar, seperti itu. Tidak pas berada di atasnya. Ya, kemudian kain yang satunya lagi, kalau tadi ditarik sebelah kanan, ini sebelah kiri, ya, biar lebih lebar. Nanti pas tentunya sebelum ditaruh kain kafan ini di bawahnya ada seutas tali, 2 utas, 3 utas, seperlunya gitu ya. Nggak harus ganjil, nggak harus 7 sebagaimana yang beberapa masyarakat ada yang seolah-olah meyakini itu. Ini harus 7 talinya, ya seperlunya. Kalau memang butuh 7 ya kasih 7, kalau 5 cukup ya sudah cukup 5, tergantung panjang pendeknya si jenazah gitu. Diukur terlebih dahulu kira-kira butuh berapa panjang kain kafannya. Nanti setelah kita tahu panjangnya jenazah sekian sentimeter, 150, 170, 180, atau bahkan mungkin ada yang 2 meter misalnya, jangan dipotong 2 meter pas, tapi potong tambah 10 atau 15 ke atas dan 15 ke bawah untuk dibikin pocong itu di atasnya dan diikat di bawahnya itu. Jangan dipaskan gitu. Jadi diukur terlebih dahulu. Nah, cara motongnya yaitu teknis ya. Kadang-kadang kalau yang pinter, ya, yang sudah praktisi gitu, yang ngukur cuma 1. Nah, setelah dipotong 1 ini sudah bisa jadi ukuran untuk kain yang lain gitu. Jadi lebih dari 1 ini sunnah hukumnya.
Sedangkan kalau satu sudah cukup, ya sudah cukup, tidak harus 3 atau lebih dari satu. Cuma kalau bisa lebih dari satu, tentu itu lebih baik dengan melaksanakan sunnahnya. Nah, laki-laki 3 lapis bagusnya, walaupun boleh juga lebih dari 3, tapi Syafi'iyah memakruhkan lebih dari 3, sedangkan perempuan 5 lapis. Kemudian kafannya sebaiknya berwarna putih. Ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, warnanya putih. Artinya kalau nggak putih sebenarnya juga nggak apa-apa, yang penting kain, gitu ya. Hanya saja Rasul SAW memang mensunnahkan itu. Pakaian yang terbagus yang kalian pakai pada saat hidup itu yang warnanya putih. Begitu juga kafankanlah jenazah kalian dengan warna yang putih. Kemudian yang bagus tapi jangan berlebihan, gitu ya. Kain katun yang ya sekiranya tidak transparan, gitu ya, agak-agak tebal sedikit, tapi juga tidak terlalu yang mahal-mahal dan seterusnya. Pakai kain sutra misalnya, itu diperbolehkan menurut kalangan Hanabilah. Kalau Syafi'iyah mengatakan makruh. Tapi kain sutra diperbolehkan untuk jenazah perempuan. Kalau laki-laki tidak diperbolehkan. Sebagaimana pada saat hidupnya tidak diperbolehkan, meninggal pun tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan, ini terlarang. Ya, misalnya dikasih hal yang mahal gitu. Terus diselipi kapas. Nah, kapas ini bisa antara satu kain kafan dengan kain yang di atasnya, bisa di antara kedua itu dikasih kapas, atau ditumpuk dulu kain kafannya tiga-tiganya, paling atas ditaruh kain ditaruh kapas gitu. Nah, bisa juga kapasnya ditaruh di bagian-bagian tertentu. Misalnya nanti pada saat sudah ditaruh, yaitu manafid itu rongga-rongga, gitu ya, organ tubuh yang memiliki rongga, telinga, kemudian hidung, mulut, mata yang punya rongga-rongga, dan juga selain manafid mawadi'us sujud, tempat-tempat yang biasa untuk sujud, yaitu ada 7 anggota sujud. Itu juga kalau bisa ditutup dengan kapas, gitu, sebagai tambahan untuk memuliakan si jenazah ini. Kemudian mana tadi? Jumlah ikatannya tadi ya sesuai kebutuhan ya. Nah, ketika sudah terpenuhi seperti itu, boleh pada saat sudah tuntas diikat dan seterusnya, kepala disisakan untuk tidak diikat terlebih dahulu. Karena barangkali masih menunggu saudara atau apa yang pengen melihat, gitu ya, atau bahkan pengen mencium dan seterusnya, diperbolehkan untuk tidak diikat terlebih dahulu. Nah, baru ketika sudah diputuskan, ayo kita bawa ke masjid, ke musala untuk disolati, baru kemudian ditutup. Jadi diikat terlebih dahulu bagian yang bawah-bawah, untuk kepala nanti di akhir gitu, setelah benar-benar mau dikuburkan. Ya, barangkali itu untuk mengkafani pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan tentang mensolati jenazah pada pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada tanya jawab, kami persilahkan. Ya. Kalau ditaburkan kafannya kan sebelum ditaruh jenazah ditaburkan kayak tabur bakar. Oh ya, betul. Salah satu hal yang disunahkan juga bukan hanya kapur barus, termasuk dikasih minyak wangi, gitu ya, sebagai ya wangian. Kalau kapur barus fungsinya bisa juga untuk ya pengawet, gitu ya, pengawet agar tidak cepat busuk, gitu. Karena kayak jenazah Fir'aun itu kenapa bisa lama, masih ada jenazahnya kayak gitu, jasadnya masih bisa kita lihat. Salah satunya pengawetnya itu unsurnya adalah kapur barus. Dan ternyata kapur barus itu istilah kafur, gitu ya, bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran ada kata-kata tersebut, kafur, yang setelah diteliti oleh para ahli tafsir, kata kafur ini dari Indonesia, gitu, bahasa Indonesia. Ya dulu belum Indonesia, yaitu ada namanya daerah Barus itu, makanya dikenal dengan kapur barus. Di Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau mana itu? Ya, Barat ya. Itu daerah Barus. Dan mereka daerah-daerah suka mengekspor, gitu ya, kapur-kapur ini ke wilayah Mesir. Jauh sebelum Islam ada, itu sudah ada namanya kapur barus. Makanya ada kafuro di dalam Al-Quran itu maknanya ke sana. Ya, ternyata dari negeri kita di Indonesia ini. Waalaikumsalam. Setelah dimandikan mengkafani kan disisa
ya kalau sekedar mencium ya tidak ada masalah gitu ya, tidak ada larangan, diperbolehkan saja ya sebagai perpisahan terakhir atau apa gitu ya. Yang jelas kita tidak dilarang untuk menciumnya, boleh hukumnya. Yang penting ya anggota keluarga gitu ya, atau kalau jenisnya laki-laki ya orang laki-laki juga gitu, bukan lawan jenisnya. Walaupun itu bukan bermakna jadi batal wudunya atau apa kalau misalnya lain jenis, tapi kan nggak etis aja gitu kalau beda jenis kelamin. Jadi boleh hukumnya tentang mencium ini. Nah, apakah ada larangan juga kalau mencium misalnya menangis, air matanya ini tidak diperbolehkan sampai menetes ke dalam atau ke tubuhnya si mayit ini? Saya kurang tahu itu ada larangan di mana gitu. Ya, saya kira sih yang namanya manusiawi gitu ya, seorang lagi sedih-sedihnya sangat mungkin pada saat mencium tersebut kemudian menangis dan tidak sengaja gitu menetes ke jenazah. Ya, yang dilarang sebenarnya an-niyahah, bukan menangis itu sendiri gitu ya. An-niyahah itu yang meratap itu, yaitu menangis yang berlebihan sampai seolah-olah tidak menerima takdir kematian saudaranya atau orang tuanya atau tetangganya dan seterusnya gitu. Nah, kalau sampai meratapi itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau menangis sangat manusiawi. Rasul juga pernah mengalami hal yang sama, nangis ketika anaknya ada yang meninggal seperti itu. Cuma tentang air mata ini, apakah air matanya Rasul sampai netes ke jenazah anaknya atau tidak, saya kurang tahu itu. Tapi belum pernah saya mendengarkan tentang larangan tersebut. Saya pernah mendengar dan melihat itu di Sumatera. Ditegur gitu maksudnya. Itu sama seorang yang dianggap ustadznya. Iya. Iya, saya juga belum tahu itu tentang larangan itu. Bulan kapas itu untuk seluruh tubuh atau cuma orang? Karena saya pernah lihat semua badannya nih kayak kapas, untuk kapas. Ya sebenarnya sih tidak ada anjuran khusus gitu ya tentang kapas untuk seluruh badan atau apa namanya. Tapi anjuran para ulama itu hanya pada manafid, rongga-rongga tersebut dan tempat-tempat sujud. Plus ya punggung gitulah. Punggung. Ya biar tidak terlalu bersentuhan langsung dengan tanah tanpa ada ya sedikit empuk atau bagaimana gitulah. Jadi bawahnya aja, sedangkan atas ya tidak terlalu dibutuhkan kapas itu. Ada larangan nggak untuk seorang wanita mengikut untuk datang ke kuburan, Oh iya. mengiringi? Sama itu ada kalau untuk mengazani jenazah itu hukumnya seperti apa? Oke. Memang ada hadis Rasul SAW yang la'anallahu za'iratil kubur gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, bisa saja melaknat wanita yang ikut berziarah kubur. Begitu juga ikut mensolati ikut sampai mengantarkan ke kuburan gitu. Tapi para ulama memang ada yang secara mutlak global begitu saja mengatakan ya tidak diperbolehkan gitu. Sedangkan ulama yang lain ada yang menafsirkan, menakwilkan dengan lebih sesuai dengan maqasidus syariah. Kenapa wanita sampai dilarang dan seterusnya? Karena ada kekhawatiran perasaan wanita itu lebih emosional daripada laki-laki. Nanti kalau pada saat di kuburan melihat seperti itu, dikuburkan kan menyedihkan gitu ya. Kita melihat jenazah yang sudah dimasukkan dalam kain kafan, masukkan dalam kuburan, kemudian ditinggal sendirian, dipendam, dituruni tanah dan seterusnya. Mungkin bagi laki-laki dan seterusnya tidak ada perasaan sampai kasihan macam-macam. Perempuan ada kemungkinan untuk merasakan yang sangat amat sedih, apalagi itu kekasihnya, istrinya, suaminya atau apa gitu. Maka kemudian para ulama menakwilkan larangan tersebut karena khawatir gitu ya, wanita akan menjerit-jerit dan seterusnya. Tapi kalau misalnya diyakinkan ya tidak ada masalah gitu ya, misalnya orangnya penyabar dan seterusnya, silahkan saja untuk ikut berziarah kubur gitu, atau termasuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya, khilaf di antara para ulama tentang itu. Kemudian terkait adzan di jenazah, mayoritas ulama tidak mensyariatkan itu. Islam tidak mensyariatkan adzan untuk jenazah. Tetapi sebagian ulama, termasuk Syafi'iyah sendiri khilaf. Kalangan Syafi'iyah mayoritas juga melarang. Nah, di Indonesia ini walaupun Syafi'iyah,
ada yang melakukan gitu ya. Mereka sebagian Syafi'iyah saja, yaitu dalilnya menggunakan qiyas. Yang qiyas ini juga kepada dalil yang sebenarnya masih dipresisikan tentang validitasnya, yaitu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Rasul mengadani bayi yang baru dilahirkan dari cucunya Hasan dan Husain itu. Nah, kiasnya bagaimana? Rasul pada saat ada bayi yang baru lahir itu diadani, yaitu perpindahan dari alam rahim ke alam dunia dengan disyariatkannya adzan, maka perpindahan dari alam dunia ke alam kubur juga sebagai perpisahan. Tadi dikasih nyawa adzan, hilang nyawa juga tentu ada adzannya dong gitu. Ini kiasnya para ulama yang mengatakan ada kesunahan mengadzankan tersebut gitu. Tapi mayoritas tidak mengatakan itu, termasuk mayoritas Syafi'iyah. Di beberapa kitab-kitab Syafi'iyah di pesantren-pesantren itu secara tegas mengatakan itu tidak disyariatkan gitu. Ya kita tinggal lihat ikat masyarakat. Yang jelas tidak diwajibkan. Kalau misalnya kalau ada sampai mewajibkan, ini berlebihan. Sunnahnya saja masih dipresisikan gitu ya, apalagi sampai mewajibkan gitu. Boleh. Pada saat kita menunggu mayat, apalagi sudah kapan, apakah ada disyariatkan kita baca Yasin di depan tamu? Oh ya. Kalau syariat secara khusus memang tidak ada, tapi dalilnya adalah dalil-dalil tentang keumuman tentang pembacaan ayat Al-Quran yang pahalanya ini bisa kita hadiahkan kepada siapapun, termasuk kepada seorang jenazah gitu. Dulu Ibnu Umar itu meminta kepada sahabatnya yang masih hidup, kalau nanti saya meninggal tolong bacakan surat Al-Baqarah, surat ini dan seterusnya gitu. Nah, cuma yang paling populer kita di Indonesia rata-rata cuma Yasin gitu. Tapi sampai ada buku Yasinnya gitu kan. Kalau Ibnu Umar dulu tidak, bukan hanya Yasin, banyak surat, dan di kuburan bacanya gitu. Bacakan saja di kuburan gitu. Itu ya baik pada saat baru meninggal atau bahkan sudah meninggal sudah dikuburkan gitu. Imam Syafi'i juga sebagaimana diinformasikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga sama. Ya, menyarankan ya kalau yang mau memberikan pahala kepada si jenazah yang ada di dalam kuburan, silahkan bacakan Quran. Boleh di kuburan, boleh juga nggak harus di kuburan. Kan yang penting nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak harus kalau di kuburan sinyalnya lebih dekat misalnya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala gitu ya yang akan menyampaikan atau tidak menyampaikannya. Itu hak Allah. Tergantung keikhlasan yang membaca dan seterusnya. Ya, jadi syariat khususnya tidak ada. Cuma menggunakan dalil-dalil yang umum. Makanya karena syariat khususnya tidak ada, biasanya beberapa ulama juga banyak yang tidak menyarankan gitu. Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.